Bang, ada masalah apa sih dengan PDIP? Kalau nggak salah kemarin sampai ada gugat-gugatan PDIP. Saya sebut PDIP itu jangan begitu dong. Ya. Kemudian saya juga menyebut tentang PDIP jangan arogan. Saya juga menyebut PDIP jangan panggil Pak Jokowi itu petugas partai. Kalau memang saya harus minta maaf, saya akan minta maaf. Kalau itu menyakitkan hati Mbak Puan atau Bu Mega, itu kan nggak ada masalah bagi kita untuk minta maaf kan. Siap Pak Prabowo. Oke, teman-teman, ketemu lagi di acara Meet the Politician with me, Rian Ernest. Hari ini gue kedatangan seorang tamu yang gue sangat respect. Thank you. Pinter banget. Di partai gue terdahulu banyak diskusi sama dia. Terus akhirnya dia masuk di partai tersebut. Yeah. Kita perkenalkan Bang Ade Armando. Thank you. Bang Ade Armando. Disclaimer dulu, disclaimer. Boleh tuh langsung nih, gimana Bang? Gue nggak sepinter itu kok. Wih. Rian tuh suka ngeda-ngeda emang, exaggerating bahasanya. Enggak lah, emang nanti gue cerita. Banyak interaksi gue selama di PSI dulu, sering tukar pikiran. Dan sekarang bergabung dengan bergabung dengan partai politik, Partai Solidaritas Indonesia. Ya. Bang Ade juga kalau saya nggak salah nyalek ya? Nyalek di mana Bang? Selatan Pusat Luar Negeri. Untuk DPR Jakarta Nasional. 2. DPR DKI 2. Oke. Thank you. Kita langsung ke pertanyaan yang menohok Bang Ade. Bang, ada masalah apa sih dengan PDIP? Kalau nggak salah kemarin sampai ada gugat-gugatan PDIP gitu. Nggak tahu tuh, nggak gini. Dengan PDIP ini memang yang gugatan terakhir yang 201 miliar itu doesn't make sense at all menurut saya. Baik. Dan itu diajukan oleh kayak tim lawyernya mereka, tapi bukan tim lawyernya PDIP ya. Jadi ada kayaknya organ organisasinya salah satu underbow-nya PDIP. Itu yang menuntut saya. Dan sampai sekarang saya selalu tanya, ini atas nama siapa sebenarnya? Maksud saya tuh gini. Tapi punten, sebelum ada tuntutan atau gugatan resmi ataupun itu tuh sempat ada komunikasi kah sebelumnya dengan Bang Ade? Tidak pernah ada. Oh, jadi ujuk-ujuk. Dan tiba-tiba panggilannya langsung dari pengadilan negeri di Cibinong. Itu yang bikin saya bingung kan. Saya nggak tahu, Anda kan orang hukum. Apakah KTP Abang di Cibinong, maksudnya kenapa Cibinong? Kabupaten Bogor kali, ya. Walaupun memang kalau bicara tentang pembuatan videonya yang digugat itu kan di Cokro Aminoto, kan di Jakarta Pusat. Anyway, saya mau bilang bahwa saya sendiri nggak yakin ini betul-betul adalah para lawyer yang mewakili, yang diberi surat kuasa oleh para pimpinan DPP. Karena kan biasanya saking seringnya saya bermasalah kayak gini, biasanya tuh ada aja kan surat panggilan, tapi di belakangnya nanti ada penjelasan tentang apa saya digugat kenapa, dan nanti ada surat kuasa di belakangnya tuh siapa yang memberi kuasa buat para lawyer itu. Saking seringnya Bang Ade tuh udah mendapatkan format-format kayak gitulah harusnya, yang ideal. Yang ideal. Yang kali ini nggak ada tuh. Tiba-tiba. Cuman ada 30 orang kali gitu ya lawyer gitu ya. Yang katanya sebagian juga caleg gitu ya. Ngerti. Yang buat saya. Kenapa saya katakan sebagai it doesn't make sense? Karena saya nggak paham, karena begini. Dia itu menggugat sebuah video saya. Ya. Video saya itu sebetulnya sedang mempersoalkan sebuah video pendek yang waktu itu beredar yang menyerang PDIP, ya, yang dikatakan waktu itu video itu bilang bahwa Bu Megawati itu ngamuk-ngamuk gara-gara Kaisang masuk PSI. Nah, saya bukannya fans ya PDIP, I'm not fans of that party ya. Cuman menurut saya zaman sekarang kita tuh harus selalu ya inilah proper lah, aku bener lah cara kerjanya. Lo jangan bikin video yang ngarang-ngarang kayak gitu karena semuanya serba nggak jelas. Video itu nggak jelas siapa yang bikin, ya, buktinya apa, ada verifikasinya nggak ada, ya. Jadi kalaupun sebetulnya saya wah hebat nih Megawati sampai marah-marah gara-gara siapa Kaisang pindah ke PSI. Tapi kalau lo nggak punya bukti, ya jangan gitu loh. Kita udah nggak masanya lagi main-main di hoax-hoax macam itu. Justru di video Bang Ade mencoba memberikan apa semacam apa sih istilahnya apa ya? Mengcounter atau menjelaskan kepada publik lah. Sebenarnya duduk perkaranya atau paling nggak saya informasi. Kan nggak tahu apakah itu sesungguhnya terjadi atau enggak. Kita kan nggak tahu ya. Saya cuma mau bilang, lo kalau bikin video kayak gini,
itu harus jelas. Oh, ngerti. Makanya saya bandingin biar nggak jadi bola liar atau apa misalkan. Atau jadi fitnah kan. Betul. Jadi maksud saya gini, sebelumnya kan ada juga kasus di mana mungkin Anda juga tahu kan, Alifur Rahman yang bikin video yang bilang bahwa Prabowo mencekik leher wamen sempat tuh isu pertanian berapa bulan kalau nggak salah kan. Wamentan. Tapi kan ceritanya cuma gini, gue dengar gitu loh. Ini gue dengar ini kejadian, terus sesudah ngomong gitu, as if itu betul-betul kejadian. Jadi ada seorang calon presiden betul. Yang mencekik wakil menteri, ya itu pasti Prabowo lah. Calon presiden mana lagi yang anggota kabinet mana lagi yang menjadi calon presiden? Cuma Prabowo kan. Tapi saya bilang ya please kasih ini dong, kasih sebuah indikasi yang menunjukkan pada kita bahwa itu betul terjadi. Nah kasus Megawati pun Bu Mega ini juga begitu. Betul. Dia menyebut nama Bu Megawati, menyebut nama Hasto, menyebut nama Ganjar, menyebut nama Budi Gunawan. Dan sama sekali tidak ada bantuan buat kita kami sebagai penonton tentang bahwa itu sesungguhnya terjadi. Jadi saya menggugat itu. Menggugat dalam artian setelah saya ceritain gini loh bunyi videonya. Betul. Terus saya bilang bahwa ini nggak bisa dipakai, ini jangan kita percaya. Betul. Dan marilah kita berkampanye dengan cara yang bersih, yang damai dan seterusnya. Dari niatan itu malah mendapat tanggapan seperti yang exactly persis. Nah, buat saya tuh kan gini, kan kalimat mereka tuh kira-kira gini, atau argumen kira-kira begini. Iya, lo nyerang video ini, tapi lo ngangkat video ini, ngerti nggak? Salah lo tuh adalah lo cerita lo tentang video ini. Ya tapi kan gue bantah, gitu kan? Karena sebelumnya gue juga pernah, Rian, gue pernah bikin video misalnya yang membantah bahwa ada serbuan tentara Cina ke Indonesia, ya. Gue kan juga sebut tuh, hoaxnya bunyinya begini ya, ada serbuan dari tentara Cina menggunakan kasus COVID, bla 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 bla, itu hoax ya. Itu hoax ya, betul. Sama aja sebetulnya kasusnya. Betul. Nah sekarang kalau pertanyaan Rian tentang kenapa hubungan gue dengan PDIP itu seperti apa sih? Gue rasa memang tidak harmonis, ya. I think they hate me so much. Kenapa? Karena saya barangkali adalah satu dari sedikit orang yang berani mengkritik PDIP. Yang itu sebuah bermula dari kasus ketika saya masih mendukung Ganjar Pranowo. Saya pernah mengangkat sebuah mempersoalkan kenapa PDIP itu menolak kedatangan tim Israel ke Piala Dunia tahun lalu ya kalau nggak salah. Oke. Dan orang yang harus menyampaikannya kepada publik itu adalah Ganjar Pranowo. Menurut saya itu mendikris, mengurangi, menekan dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Tapi ya memang ya Anda kenal saya kan, udah lama. Ya tipe saya adalah saya nggak mungkin bilang ada sebuah partai gitu ya. Ya saya sebut PDIP itu jangan begitu dong. Ya. Kemudian saya juga menyebut tentang PDIP jangan arogan. Saya juga menyebut PDIP jangan panggil Pak Jokowi itu petugas partai. Dan saya bikin video-video itu dan video-video semacam itu ternyata penontonnya banyak. Nah itu yang rupanya membuat PDIP tidak berkenan. Mereka marah. Dan mereka ketika kemarin Mas Kaisang itu ketua umum PSI yang baru itu datang ke Puan, ya memang secara khusus minta maaf tentang apa yang disebut sebagai mungkin dianggap sebagai serangan terhadap PDIP. Ngerti. Jadi kalau di pertemuan antara teman-teman PSI bersama Mbak Puan yang di restoran di Menteng itu, Bang Ade ikut juga nggak? Enggak. Tapi nah kita berandai untuk tidak ikut. Oh gitu. Mungkin. Tapi kita berandai-andai ya. Ini saya mau geser gitu. Seandainya misalkan pada hari itu Bang Ade ikut, terus kebetulan bisa tiba-tiba berduaan sama Mbak Puan misalnya gitu. Ada yang mau disampaikan nggak sih untuk meng-clear the air misalnya? Nggak mesti minta maaf, tapi maksudnya anything misalnya misalnya Bang Ade ada kesempatan untuk duduk ke pimpinan PDIP gitu. Apa kira-kira? Tentu saya akan bilang bahwa kebetulan Puan tuh mantan mahasiswi saya ya. Jadi hubungan kami sebetulnya Ketua DPR. Ya lumayan inilah. Betul. Dia pernah kuliah saya, dapat nilai bagus gitu seterusnya. Betul. Dia dekat sama istri saya juga. Oke. Jadi saya tinggal bilang bahwa
Wah, obrolannya udah makin seru nih. Tapi kita chill dulu dengan air putih ini. Air putih ini menyegarkan dan ada manis-manisnya. Tapi masa cuma kosongan doang? Ayo dong tap in. Ini kontaknya, jangan lupa tap in ya. Ini tidak pernah ada niatan personal yang misalnya anti PDIP or something. Sure. Kalau saya mengkritik itu adalah kewajiban saya untuk mengkritik. Betul. Opini, kritik. Betul. Dan saya tidak pernah menyebarkan hoax, saya tidak memfitnah, saya tidak hate speech. Tapi saya justru mengkritik PDIP karena PDIP adalah partai terbesar. Yeah. Dan kemungkinan Mas Ganjar ini menjadi calon presiden kita. Yeah. So mereka yang berada di pusat-pusat posisi semacam itu memang semestinya terbuka untuk dikritik. Siap. Dan kalau memang saya harus minta maaf, saya akan minta maaf. Kalau itu menyakitkan hati Mbak Puan atau Bu Mega, itu kan nggak ada masalah bagi kita untuk minta maaf kan. Tapi yang perlu orang ketahui, nggak ada cruel intention lah gitu ya, niatan jahat untuk menjatuhkan, menyerang atau segala macam. Semoga badai segera berlalu. Mudah-mudahan tanggal 15 November ini saya pertama kali dipanggil sidang ke Pengadilan Negeri Jakarta. Untuk minta perdamaian bareng? Enggak, dipanggil aja. Panggil aja, baik. Dipanggil aja. Oke. Kalau pada hari itu memang bisa diupayakan perdamaian, tentu saya dengan senang hati saya lakukan. Ya. Kalau misalnya, ya tapi Anda harus berhenti mengkritik PDIP. Well, kalau untuk itu harus saya lakukan agar tidak ada lagi kasus peradilan ini, tentu saya akan lakukan. Baik. Oke, semoga badai segera berlalu ya. Amin. Terima kasih. Geser sekarang, teman-teman banyak yang tahu Bang Ade udah masuk PSI, tapi banyak juga belum tahu. Tapi satu hal yang mungkin menarik, setelah sekian lama meramaikan dunia sosial media dan segala macam dengan opini yang bernas lah, saya suka banget Bang Ade. Kenapa akhirnya masuk PSI sebagai kader? Ya, karena pada akhirnya saya merasa sebelumnya kan saya adalah orang yang berada di luar tanda petik sistem kan, dan saya pengkritik ya. Dan yang terutama terbesar yang saya kritik adalah soal pluralisme, keberagaman. Saya marah dengan adanya penindasan terhadap kaum minoritas, terhadap umat Kristen, terhadap kaum Tionghoa. Itu salah satu persoalan besar buat saya ya. Tapi kenapa buat seorang Bang Ade menjadi persoalan besar soal tadi tindakan terhadap minoritas seperti itu? Pasti kan ada story-nya kan. Boleh nggak saya gali kira-kira kenapa sih Bang? Mungkin karena ya saya orang yang belajar tentang arti penting pemenuhan hak-hak asasi manusia ya. Dan ini kan bukan menyangkut hak asasi manusia 1-2 orang, tapi paling tidak kalau kita bicara talur Kristen 10% ya. Taruhlah 10%-nya nggak semuanya juga patuh datang ke gereja. Saya nggak tahu Anda. Saya nggak patuh ke gereja. Oh, nggak ke gereja. Jadi mungkin kalaupun gereja dilarang, Anda tuh nggak kena lah ya. Jangan dong, kan hak asasi. Meskipun kalaupun ada, belum tentu gue datang juga. Saya jujur Pak. Saya lebih senang berdoanya Pak daripada itu Pak. Anyway. Tapi siapa pendeta, Ibu Pendeta? I love you. Siap ya. Nah buat saya yang kena, yang menjadi korban dari tindakan-tindakan anti keberagaman itu adalah 10% dari bangsa Indonesia yang adalah saya selalu consider orang-orang siapapun dia, apakah Kristen, apakah itu Buddha, apakah Ahmadiyah, segala macam adalah saudara saya. Dan yang disakiti itu artinya adalah berapa? 10% dari kita 270 juta. Kan ada 27 juta orang yang haknya sekedar hak beribadah loh. Betul. Bukan apa-apa nih, ya. Betul. Itu sisi paling intim dengan Sang Pencipta. Sang Pencipta. Sedih banget sih. Saya punya perasaan itu karena barangkali berbeda dengan kebanyakan penonton yang mengira saya adalah seorang sekuler murni liberal. Aku kenal Bang Ade sekian tahun, 5 waktu kan menjalankan. 5 waktu. Bang Ade tuh sholatnya 5 waktu teman-teman. FYI. Terima kasih. Saya jadi jubir Anda. Ini fakta. Jadi bukan ngangkat-ngangkat. Emang sholat 5 waktu. Buat teman-teman yang mempertanyakan keislaman saya. Bang Ade. Saya tuh merasa gini, kalau saya sampai ada orang yang melarang saya sholat, saya berantem tuh beneran. Betul. Tapi itu kan di Indonesia. Nggak tahu kalau saya lagi di Amerika, saya berani nggak dilarang? Berani nggak melawan kalau saya dilarang untuk... Ada di Norwegia misalnya. Di Norwegia tiba-tiba kita mau sholat, dibilang, nah kamu nggak boleh sholat.
karena kamu berani nggak nyalak balik belum tentu kali. Belum tentu kan? Exactly. Ya. Tapi kan sakit hati. Betul. Di Indonesia ini terjadi sama saudara-saudara Anda itu yang rajin ke gereja itu. Dan kesalahan mereka adalah sekedar bahwa mereka itu Kristen. Dan karena mereka Kristen, sekarang ada. Dan banyak orang Kristen ya terlahir Kristen, emang nggak memilih menjadi orang Kristen. Betul. Saya lupa. Saya baru aja baca tuh, saya angkat di PIS kan gerakan saya juga. Betul. Itu ada pelarangan pembangunan sekolah Kristen. Pelarangan pembangunan sekolah Kristen. Kabupaten kota mana? Nah, sekarang saya lagi mikir-mikir, I think itu mestinya di Jawa Barat deh kayaknya. Kayaknya ya, saya mungkin salah. Yeah. Bangun apa rumah ibadah aja nggak boleh apa yang bukan gereja. Kapel kecil itu juga dilarang. Jawa Barat juga? Jawa Barat itu di dekat di Cinere atau di mana gitu ya? Oh, deket dong. Deket banget. Yeah. Menurut saya ini nggak bisa dibiarin. Ngerti. Dan memang isu soal toleransi terhadap teman-teman yang lain minoritas itu, apakah itu menjadi core cause yang paling utama buat Bang Ade di politik? Dua. Satu adalah itu. Satu lagi adalah korupsi. Ngerti. I really That's why semakin yakin di PSI karena itu juga kebetulan saya melihat bahwa yang sejalan tuh yang sama-sama memperjuangkan satu anti intoleransi atau memperjuangkan pluralisme secara konsisten teguh dan memperjuangkan melawan korupsi adalah PSI. Saya cuman nggak bisa terima aja itu bahwa itu dibiarkan terjadi oleh misalnya dalam hal ini oleh DPR. Nah, kembali ke tadi. Saya mengkritik, mengecam, mempersoalkan ini dan karena itulah saya dikenal, karena itulah saya digebukin kali ya. Iya, saya sedih sekali. Iya. Tapi itu udah lewat, jadi it's okay. Saya mau bilang bahwa pada titik tertentu saya harus bergerak lebih jauh. Ini gara-garanya ketika saya dikeroyok itu, seperti saya bilang, saya kan religius nih. Begitu saya selesai dikeroyok dan tidak mati. Sementara saya dulu jujur pribadi nangis, saya takut. Oh, thank you. Bang Edi dulu kenapa-napa. Pas ketemu lagi gue peluk. Karena dipeluk. Karena orang yang mukulin Bang Ade sebenarnya tadi ini orang ya taat beragama sebenarnya bos. So I have no idea lah. Karena mereka memang menganggap bahwa saya penoda agama dan seterusnya. Nah, tapi setelah ada kejadian waktu itu jadi lebih yakin untuk masuk politik atau? Persis. Jadi ketika saya selamat itu karena dokter sampai bilang bahwa ini terlambat aja sedikit datangnya polisi, kan menyelamatkan saya para polisi kan, mengambil saya dari kerumunan itu dan itu ya mungkin Bapak lebih fatal, mungkin mati, mungkin meninggal lah. Jadi Bapak, ini kan saya di Siloam nih. Siloam rumah sakit yang sangat religius juga gitu kan. Iya betul. Sangat Kristen kan. Lumayan. Jadi inilah berterima kasih lah pada Tuhan. Dia bilang, iya tentu saja saya berterima kasih sama Tuhan. Tapi ketika itulah saya berpikir tentang kenapa Tuhan memberi saya kesempatan, ya. Itu pasti ada intervensi Tuhan lah menyelamatkan saya. Dan saya berpikir tentang saya harus melakukan sesuatu yang lebih daripada bukan dari luar ring, ngerti. Masuk ring akhirnya. Masuk ring. Ngerti. Ya Anda tahu kan yang paling saya kenal orang-orangnya ya PSI kan. Betul. Karena itulah saya mendaftar ke PSI. I see. Nah, sekarang bicara PSI nih, Bang Ade. PSI kan ngedukung Pak Prabowo Subianto nih. Sekarang. Nah, jadi Bang Ade udah dukung Pak Prabowo Subianto. Siap. Lihat ke kamera, Bang. Lihat kamera. Siap Pak Prabowo. Wah, ini viral nih. Betul, makanya harus lihat kamera biar viral. Enggak, ini saya menjawab pertanyaannya Rian ya. Tolong dijelaskan konteks. Rian bertanya apakah sekarang saya sudah mendukung Pak Prabowo. Karena pada saat dulu kan sempat lumayan keras terhadap Pak Prabowo. Dan saya pun juga demikian di PSI. Secara garis Partai Golkar kami mendukung Pak Prabowo. Kalian tuh yang bikin piagam pembohong terbesar tahun 2000. Saya tidak ikut. Tidak ikut. Jadi saya harus ngeles tim. Bukan, tidak ikut dalam tim. Iya, dulu keras juga sama Pak Prabowo. Keras banget. Waktu Pak Prabowo berkunjung ke PSI, Bang Ade ada. Dan apa yang disampaikan Pak Prabowo ke Bang Ade? Ini boleh ceritanya agak panjang? Enggak panjang-panjang banget cuma. Maksudnya 2 menit lah, 2 menit. 2 menit, oke. Good. Jadi sebetulnya kan memang saya lah yang buat video tentang 6 alasan kenapa kita tidak mendukung Prabowo ya. Ini di bulan dan tahun kapan, sorry? Sebelum kedatangan dia sekitar 1-2 bulan sebelumnya. Oke. Karena saya memang menolak. Ya.
mewakili, atas nama PS. Saya. Di Cokro TV? Di Cokro TV. Oke. Kita satu. Konteksnya. Terus, tapi kan Anda tahu nih konteksnya gini, kami PSI ditolak oleh PDIP untuk mendukung Ganjar. Oke? Nah, tiba-tiba podcast Close the Door aja udah ada tap in-nya di atas meja. Masa konten komisi nggak ada? Ayo dong buruan tap in di komisi. Ini kontaknya dan bikin brand kalian jadi asik. Ya kayak kita kan ngerasa ya udah, kalau gitu kita nggak dukung siapapun aja nih. Ya. Tapi kan kemudian sebagian bilang nggak boleh, PSI itu harus dukung. Ya kalau nggak boleh ikut pemilu berikutnya atau kayak gitu. Sikap politik lah. Harus punya. Artinya secara hukum harus menyatakan, ya kan? Itu betul. Nah dalam keadaan begitu tiba-tiba adalah informasi ke kami bahwa kalau Pak Prabowo datang ke PSI, oke nggak? Diterima nggak? Kebetulan orang itu ngomongnya ke saya. Terus saya ngomong sama PSI. Terus PSI bilang, ya kalau Pak Prabowo datang, masa kita tolak? Ya terimalah. Ya. Terima. Ternyata, dan itu saya ingat sekali gini Rian, Grace Natali. Itulah contoh bahwa politik itu dinamis. Dinamis. Dan bahkan klise, tapi itu sedinamis itu. Sedinamis itu. Ya. Terus Grace tuh sampai nelpon saya sehari sebelum acara kedatangan berlangsung. Saya nggak tahu tuh. Dikasih tahu bahwa besok ada tamu. Oke, Bang Ade mau datang nggak? Siapa tamunya? Pak Prabowo. Oke. Terus Grace tuh dengan sangat baik hati bilang begini, kalau Bang Ade nggak mau, nggak apa-apa loh. No pressure. Tapi saya tentu saja mengatakan ya, saya adalah PSI, saya akan menerima Pak Prabowo. It's okay. Datanglah besoknya tuh acara yang terjadi. Ternyata kan datangnya itu, Anda harus bayangkan sebelumnya kami ditolak oleh PDIP ya. Sekarang datanglah Gerindra dengan Prabowo yang ketika itu menempati full team kan? Yang nggak datang cuma satu. Saya lupa pada Dasko kalau nggak salah karena saya lupa ya. Tapi kira-kira dia sedang berada di luar negeri atau apa. Datang rame-rame langsung dan saya itu sebetulnya disembunyikan, Rian. Jangan sampai kelihatan. Maksudnya jangan terlalu menonjol lah. Ditaruhnya di baris kedua, ketutup tuh. Anda tahu kan ruangan pertemuan yang kecil lantai dasar itu. Itu kan kecil banget tuh sebenarnya. Mereka datang lengkap. Betul. Itu kan kalau udah ada 30 orangnya udah penuh kan rasanya. Ya. Makanya agak sedek-sedekan. Nah, saya ada di belakang dan terus sampai kejadian di mana ketika orang mulai memperkenalkan, ini kami dari Gerindra, ada si ini. Sekarang kami di PSI, kata seingat saya Raja Julianto nih. Kami dari PSI, ya saya perkenalkan, ada ya saya Raja Julianto nih, ini Grace Natali, ada Isyana. Nah begitu mau muncul ke berikutnya, tiba-tiba Pak Prabowo bilang, itu Ade Armando ya? Iya. Kan semua orang bilang, padahal udah diumpetin Bang Ade ya? Diumpetin, dan semua orang bilang mampus. Karena kan ada di kepala kita kan ada bayang-bayang persepsi dan bayang-bayang diculik gitu kan. Nah, tapi setelah itu menjadi dia terima, bukan terima, dia ngobrol terus dia bilang saya itu suka sama video-video Anda. Saya nonton loh, dia bilang. Di depan publik, di hadapan halayak. Di depan publik. Cuma barangkali video-video semacam itu saya nggak tahu nih apakah masyarakat sudah siap menerima video-video semacam itu. Kalau saya sih menerima dan saya hargailah pendapat Anda. Bayangkan ini orang yang 2 bulan atau 1 bulan sebelumnya saya bilang saya tidak akan memilih Anda karena alasan ini. Di titik itu apakah Bang Ade Armando secara pribadi kaget karena ada ekspektasi tentang Prabowo lalu ketemu realitas seperti apa? Ada semacam ada. Sangat. Apa before and after apa? Boleh saya tahu? Ya dari semua. Ya before bayanglah, tapi afternya deh. Nah yes. Salah satu yang terpenting dari itu adalah bahwa saya menganggap bahwa kan kita harus selalu menganggap begini, bahwa ini semua adalah sebuah rekayasa, sebuah pencitraan. Ini semua tuh apa, sorry? Maaf. Ya dia datang ke sana, dengan lengkap. Dan di pertemuan itu saya lupa tadi saya katakan betapa dia itu humble, betapa dia itu bersahabat, betapa dia bilang saya tahu memang PSI menyebut saya sebagai pernah memberi anugerah pembohong itu. Dia nggak sebut begitu, cuma dia bilang saya tahu, tapi saya nggak apa-apa kok. Ini anak-anak muda kok. Saya suka sama anak-anak muda. I see. Hal-hal semacam itu. Buat saya orang komunikasi ya. Jadi saya
memahami bahwa ini sih dahsyat nih. Tim komunikasinya Prabowo itu luar biasa. Dia bisa membangun sebuah image baru yang berbeda sekali sepenuhnya dengan apa yang terjadi sebelumnya. Jadi mulailah saya merasa punya, ya orang sudah mengulurkan tangan persahabatan. I might hate this guy, tapi dia udah, kita temenan ya. Betul. Sekarang. Masa kita nggak sambut? Masa kita nggak sambut? Kita orang manusia dan orang timur pula. Orang timur, orang Indonesia. Betul. Ya, ya bahkan dia bilang dia tepuk-tepuk saya segala macam, dan itu yang ya sialnya tadi ada yang ngambil gambarnya terus disebarin. Ya Ade Armando ditepuk-tepuk sebentar aja. Lalu Ade tertunduk takut misalnya kan, bisa netizen kan. Langsung terharu gitu. Oh, terharu. Oke. Kayak gitu-gitulah ya. Okay. Terus saya mulai melihat dia dari sisi yang lain. Karena itulah kemudian saya berusaha mempelajari ya apa yang terjadi pada Prabowo dalam 5 tahun terakhir. Betul. Karena sebelumnya saya praktis tidak memberi perhatian khusus ya. Betul. Anda harus ingat bahwa ketika 5 tahun yang lalu saya termasuk orang yang mengatakan ngapain Jokowi ngajak Prabowo masuk ke dalam kabinet. I see. Ya. Dan sebetulnya praktis saya nggak punya ketertarikan untuk memahami dia lebih lanjut. Yeah. Saya cuma punya di situ perasaan bahwa Jokowi itu luar biasa ya, baik sekali dia ya. Yeah. Nah, pelan-pelan saya belajar, bahkan saya mulai mempelajari sejarah 98 lagi yang dulu sebetulnya saya juga udah dalami ya. Tapi sekarang saya belajar lagi mencari bukti tentang seberapa jahat dia ini ya. Kemudian mempelajari hubungan dia dengan kelompok-kelompok Islam radikal yang tahun 2014-2019 berada di sekitarnya, hubungan dia dengan cendana dan seterusnya. Lalu dari hasil itu? Nah, sekarang saya sudah tiba pada sikap yang pertama adalah I respect him gitu ya. Saya menghargai dia. Saya merasa bahwa dia itu berubah secara sengaja. Dari pembicaraan saya dengan banyak orang-orang yang berada di dekat Prabowo dikatakan bahwa sebetulnya kondisi yang paling menentukan perubahan pada Prabowo itu bukan adanya misalnya tim komunikasi ya. Kan sekarang dia tuh sering bilang riang gembira dan sampai-sampai banyak anak muda bilang dia itu gemoy kan. Betul. Itu bukan created by, design by gitu loh. Ini emang dianya yang mengalami perubahan. Ketika dia tidak, salah satu kritik saya ketika 6 alasan kenapa saya nggak dukung Prabowo itu adalah ketidakstabilan mental dia. Yang mungkin saja di masa lalu itu pernah terjadi, tapi sekarang dia perlahan-lahan mungkin dia menyadari bahwa itu adalah kelemahan dia. Yang tidak dia tunjukkan lagi. At least ini adalah yang saya lihat langsung dan apa kata orang-orang yang berada di sekitar dia. Ya. Jadi dan tentang poin saya adalah tentang sejarah yang misalnya tentang sejarah HAM itu ya. Saya tiba pada kesimpulan bahwa ya dia terlibat dalam penculikan, dia berperan di sana. Tapi paling tidak data-data yang ada menunjukkan bahwa semua orang yang dia culik itu kembali. Ya. Dan sebagian justru bergabung dengan dia. Justru ada yang kalau yang nggak kembali itu tim-tim yang lain kayaknya. Jadi kita nggak tahu persis. Betul. Kalaupun ada orang bilang enggak itu tim dia, tapi nggak ada buktinya. Anda tuh cuman menuduh bahwa 13 orang itu juga hilang dan itu adalah diculik oleh tim Mawar, tapi nggak ada bukti bahwa memang ada orang yang mengakui dan orang-orang kan masih hidup yang diculik-culik ini. Nezar Patria itu masih ada sampai sekarang. Nah. Yang paling penting juga Rian adalah bahwa saya tidak menemukan sedikit pun indikasi yang menunjukkan dia itu bertanggung jawab atas tragedi Mei 98. Yang menurut saya adalah salah satu hal yang paling mengganjal saya juga. Kalau betul he was responsible for that atau dia terlibat di situ, saya juga akan sulit untuk menerima dia ya. Mengingat apa yang diakibatkan oleh tragedi Mei 98 itu. Tapi menurut Bang Ade? Saya sekarang tiba pada kesimpulan dari apa yang saya peroleh. Apa yang saya pelajari sejauh ini, nggak ada bukti itu. Dan saya duga memang dia tidak terlibat. Jadi ada banyak hal yang mengubah cara pandang saya mengenai Prabowo sekarang. Jadi udah inilah ada perubahan. Noted. Sekarang kita geser dikit karena topiknya masih bicara PSI ini. Tadi udah kita tutup soal Pak Prabowo. Sekarang soal PSI. Mas Kaisang baru bergabung dan jadi ketua umum gitu. Ini juga pertanyaan skeptis bukan dari saya. Saya sih selalu oke lah, PSI kan partai pertama saya sih selalu respect. Tapi ada masyarakat di luar sana yang merasa apa ini cara instan bagi PSI untuk naik gitu. Gimana perspektif Bang? Beberapa hal. Pertama, saya won't deny, saya tidak akan membantah
bahwa tentu saja masuknya Kaisang ke PSI itu ada hubungannya dengan fakta bahwa dia adalah putra presiden. Ya. Kalau dia bukan putra presiden, apakah dia akan langsung datang dan diterima dan bla bla bla? Yes, tidak. Ya ini karena dia Kaisang. Ya. Jadi privilege itu ada, like it or not. Privilege itu ada. Dan and it's a fact lah. Itu adalah fakta dan jelas bahwa kehadiran Kaisang di PSI itu sangat menguntungkan PSI. Ya. Dan orang bilang, wah ini kan begitu mudahnya Kaisang masuk ke PSI. Ini kan seperti menghina para kader lainnya yang sudah bertahun-tahun dan tidak pernah memperoleh kesempatan untuk menjadi ketua dan seterusnya. Faktanya adalah yang saya tahu, nggak ada satupun orang PSI di dalam PSI yang nggak suka dengan kehadiran Kaisang, ya. Dan kami semua, menurut saya, dugaan saya, memang menganggap bahwa nggak apa-apa, ya. Memang itu it's a bless buat PSI. Nah, tetapi yang penting juga Anda ketahui adalah dan para penonton ketahui, Kaisang itu bukan orang yang baru hari yang selalu narasinya kan 2 hari, hari pertama datang, 2 hari kemudian dia menjadi ketum. Hubungan dia dengan PSI itu jauh hari sebelum sudah berlangsung jauh hari sebelum terjadinya hari H tersebut. Jadi udah lama ya? Udah lama. Dan itu terjadi misalnya buktinya adalah Kaisang itu diajukan sebagai calon wali kota Depok oleh PSI. Nah hubungan dengan Kaisang dan PSI terjadi bahkan sebelum itu sebenarnya. Jadi udah lama ya, dari 2000 berapa tuh? Kalau nggak salah Kaisang sendiri mengakui bahwa itu terjadi sejak tahun 2020. Ya. Jadi percakapan dengan siapa namanya Grace Natali, gitu Raja Juli Antoni, bahkan dengan Giring, ya. Jadi udah lama banget, 3 tahunan lah ya. Jadi saya nggak akan bilang itu sebagai melalui proses yang instan. Betul. Bahwa yang terjadi di depan layarnya itu adalah yang secepat itu ya tentu saja. Ngerti. Harapan terakhir nih Bang, sebelum kita ke segmen terakhir, harapan seorang Bang Ade buat pemilu 2024 seperti apa Bang? Yang saya suka dari pemilu 2024 adalah ya pasti ada konflik ya, tapi sudah tidak lagi melibatkan hal-hal yang menyangkut misalnya agama, ras gitu ya. Itu tidak muncul sekarang. Jadi kalaupun ada hate speech-nya ya gitu. Kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi pada 2014, 2019 nggak ada lah. Jadi harapan Bang Ade itu purely emang pertarung gagasan dan ide. Pertarungan gagasan, pertarungan kita akan disuguhi dengan diskusi-diskusi yang perdebatan-perdebatan antar tim yang menurut saya seharusnya sehat. Dan saya berharap sekali sebagai contoh nih ya, saya tidak akan menyebut Ganjar dan Prabowo, Aniesnya deh. Aniesnya itu sekarang didukung oleh 2 partai yang menurut saya tidak akan memfasilitasi terjadinya politik identitas, ya. Nasdem dan PKS. Sorry apa? Imin. PKB, bukan PKS. PKB-nya justru ya. Jadi sebenarnya ruang bagi kelompok-kelompok radikal itu sudah semakin sempit. Itu saya harapkan tidak terjadi lagi. Pertarungan gagasan nanti ya. Pertarungan gagasan. Amin. Oke, jangan lupa nanti Bang Ade nyalek juga DPR RI di Dapil Jaksel, Jakpus, luar negeri. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya. Kita masuk ke segmen netizen bertanya. Ada Bang Ade Armando. Ada beberapa pertanyaan dari netizen akan disampaikan ke Bang Ade. Silakan dijawab secara cepat biar lebih spontan, biar menarik. Bang, kalau dapat tawaran gabung PDIP mau nggak? Nggak. Kenapa? Pertama, mereka sendiri juga pasti nggak suka. Ya. Dan saya merasa bahwa bergabung dengan sebuah partai yang sistemnya sudah sedemikian established nggak ada gunanya. Baik. Pilihan pribadi seorang Bang Ade. Pribadi ya, ini anggaplah Bang Ade Armando pribadi, nggak usah bicara soal kader partai. Pilih Prabowo, Ganjar atau Anies? Prabowo. Oke. Nggak usah pakai karena ya. Iya, udah dijelasin tadi panjang, udah dapet tuh analis saya. Terakhir, pesan buat temen kita, Bang Denny Siregar, ada pesan-pesan? Sudahlah Den, jangan terus marah-marah ya. Ingat sama kesehatan. Ya udah kita terima aja lah, ikhlas. Kalau kalah Ganjar ya udah terima aja. Kalau menang ya mungkin juga kan, mungkin tetap bisa menang kok. Seru. So, thank you Bang Ade Armando udah join. Thank you. Nanti kita catch up lagi next time. Ini bercanda banget nih pertanyaan. Emang tim produksinya Bang. Jadi itulah bersama Bang Ade Armando. Jangan lupa like, share, dan subscribe komisi.co. Sampai jumpa di edisi Meet the Politician berikutnya dengan saya Ren Ernest. Sampai jumpa. Thank you.
Bye.